إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وطيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali di aplikasi Zoom untuk melanjutkan latihan pembelajaran huruf ya. Agar supaya tilawah kita makin mantap, terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Jadi kita sekarang masuk ke tanggal 2 ya, 2 Sya'ban dan mudah-mudahan Allah sampaikan. Oke, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akan bahas di pekan ini, malam ini kita akan bahas huruf summa liwastihi fa summa eh, liwastihi fa'ain ain ya. Kita akan bahas huruf ain. Namun terlebih dahulu kita baca terlebih dahulu ya matan Jazari di bab makharijul huruf dan juga sifatul huruf ya. Biar apa? Terlatih ya. Qala al-Imam Al-Jazari rahimahullah babul makharijul huruf. Makharijul hurufi sab'ata ashar على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال والتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفام أطراف ثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Oke, sekarang kita ke bab sifat ya. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wa syadidilin umar wa sab'u ulwin khusadautin kil hasar وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي شين ضادا يستطيل. Oke, sahabat rahimani wa rahimakumullah, ini dalil-dalil untuk makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Adapun tadi untuk bab yang akan kita bahas ini adalah huruf ain ya. Jadi insya Allah kita akan bahas ain, makhrajnya dan juga sifat-sifatnya. Oke, kita ke huruf ain. Oke, nama hurufnya adalah ainun. Makhrajnya di tengah tenggorokan atau disebut dengan wastul halqi, ya, tengah tenggorokan. Cara apa makhrajnya? Cara pengucapan makhraj huruf ain ini yaitu dengan kita sukunkan hurufnya. Ya, kalau susah kan kita kasih hamzah sebelumnya agar supaya bisa ya. Oke. Karena di tengah, ya di tengah tenggorokan, jadi si apa namanya tuh tenggorokan kita nih. Jadi ketika ain itu ininya di apa ya dipepet ya istilahnya mah di kan ya tengahnya ya. Ain. Kalau susah kita pakai pakai hamzah. Eh, eh.
ya. Jadi makhrajnya itu di tengah tenggorokan ya, wastul halki. Nah, di sini kita lihat ya eh, apa interaksinya di sini di tengah tenggorokan. Oke. Setelah kita rasakan sukunnya ain itu, saya deketin. Nah, ini sukunnya ya. Itu. Nah, dari sana kita akan rasakan. Pertama, dari segi napas. Bagaimana napasnya? Apakah mengalir atau tidak? Tentu ketika kita mensukunkan ain, maka napasnya itu tertahan. Atau istilahnya dengan jahrun ya. Sifat jahr. Yang mana jahr ini hurufnya selain ya hams, lain huruf hams. Hams itu yaitu fahatsahu syakhsun sakat. Oke. Yang kedua dari segi apa? Dari segi saut ya, dari segi suara. Nah, untuk dari segi suara tadi kan kita dengarkan. Nah, itu. Jadi dia ini ain ini ketika nanti dalam prakteknya ya, apalagi ketika sukun, maka tidak boleh tertahan suaranya dan juga tidak boleh eh, mengalir. Jadi gimana? Yaitu pertengahan atau istilahnya tawasud. Jadi suaranya itu sedikit mengalirnya ya. Kalaupun ada mengalir, mengalirnya sedikit. Jadi jangan apa terlalu banyak ya. Jadi ketika ain ini contoh misalnya pada iya kana kana. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu kana. Nah, itu terlalu banyak rikhwahnya ya. Jadi sedikit aja ya. Karena dia sifatnya wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Hurufnya ada 5 ya, lin umar. Ini huruf-huruf tawasud. Berikutnya yang ketiga dari segi pangkal lidah. Dari segi pangkal lidah, maka di sini pangkal lidah kita ini tidak terpengaruh. Iya jelas. Kenapa? Karena huruf makhrajnya itu di tengah tenggorokan. Jadi pangkal lidahnya dia tetap dia berada dalam posisi menurun atau istilahnya istifal. Yang mana huruf dari istifal itu selain dari huruf isti'la yaitu khusso bautin kil. Oke. Berikutnya yang keempat, ini dilihat dari ini aula ya, tengahnya. Tengahnya lidah apakah terbuka tertutup? Di sini jelas terlihat terbuka ya atau namanya infitah. Jadi ketika pengucapan huruf ain maka tengah lidah kita dia terbuka ya. Infitah. Hurufnya selain sod, dod, to, zo karena itu adalah huruf itbaq. Kemudian yang kelima dari segi jarak. Nah, tentu jaraknya juga sama dengan huruf-huruf sebelumnya yaitu hamzah sama ha, maka dia digolongkan dengan ismat. Nah, ini eh, sifat dari ain yaitu jahar, dia tertahan napasnya, kemudian tawasud di antara rikhwah dan syidah, kemudian istifal menurun pangkal lidahnya, kemudian infitah tengah lidahnya terbuka dan ismat yaitu pengucapannya sulit ya dikarenakan jaraknya jauh. Oke. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Eh, Hati-hati ketika pengucapan huruf ain ini apa? Yaitu pengucapan menggunakan hidung atau khoisyum. Ini biasanya orang-orang Jawa itu kadang ngucapin ain itu ke hidung ya, jadi ngak gitu ya. Ya ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai. eh, Lalu bagaimana ada orang yang ya pengucapannya seperti itu? Ya karena Al-Quran ini dari apa turunnya dengan Arab, maka dengan lisan Arab. Dan tentu dengan kita belajar, dengan kita latihan, insya Allah itu akan bisa ya. Jadi selama kita mau belajar, insya Allah bisa. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke latihan. Oke, untuk huruf ain ini, kita akan dapati ain ini termasuk huruf-huruf muqatta'ah atau mafatihus suar, huruf pembuka surat ya. Itu ada di sana huruf ain. Nah, contoh misalnya dalam surah Maryam.
kaf ha ya ain sad a ain sad ya. Nah, untuk di huruf huruf apa pembuka surat ain ini, maka cara pengucapannya dia akan dibaca mad lazim ya, harfi ya, mad lazim harfi. Akan tetapi dalam eh, para ulama berbeda pendapat dari segi panjangnya ya. Jadi panjangnya ain ini dia berbeda dengan huruf yang lainnya. Kalau yang lain kan biasanya 6 ya ketika eh, misalnya lam, mim gitu ya. Itu 6. Tapi kalau huruf ain itu dibaca dzu wajhain. Dia memiliki dua wajah. Bisa dibaca 4 harokat dan juga bisa dibaca dengan 6 harokat. Alasannya apa? Alasannya karena ain ini dia tidak seperti huruf yang terdiri dari 3 huruf yang tengahnya adalah mad. Contoh misalnya lamun. Lamun itu tulisannya la, alif, mim. Lamun. Nah, itu di tengahnya ada mad, la ada huruf alif. Maka dibacanya 6 harkat di sana. Mim juga sama, ada iya-nya. Mimun, nunun, itu juga sama. Tapi untuk ain, dia bukan dibentuk dari mad. Akan tetapi ain ini dari linnya. Ainun, ya, nama hurufnya kan Ainun. Maka di sini para ulama khilaf, ada yang membaca 4 harokat, ada yang membaca 6 harokat. Nah, ini untuk apa wawasan kita. Oke. Kemudian bentuknya ya, bentuk ain ini kenapa seperti itu? Apa ukirannya ataupun apa namanya tuh khotnya tulisannya. Jadi ain ini diibaratkan orang yang sedang apa ya, membukakan mulutnya ya, lidah, apa membukakan mulutnya. Kayak kita kan apa ibu lagi nyuapin anak Nah, suka gitu ya. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Eh, dia apa membukakan mulutnya. Oke, itu sekilas saja. Oke, kita akan latih cara pengucapan huruf ain itu. Nama hurufnya adalah ainun. Sukunnya a. Oke, sukunnya a. Seperti itu. Berikutnya a, i, u. Perhatikan a, i, u. Oke, ketika ain ini sukun sebelumnya domah, maka yang harus monyong itu u-nya aja. U, tapi ketika ain sukunnya dia apa? Ditarik. U. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh a, i, u. Wah, ini apa? Kurang tepat ya. Tapi u. Oke, ulangi lagi. A, i, u. Oke. A'u, a'i, a'a. I'a, u'au, i'i. Ya, ulang lagi. I'a, u'au, i'i. A'a, a'i, a'au. Oke, berikutnya yang huruf kembarnya. A', ai', au. Oke. A'u, a'i, a'a. Ai'a, au, au, ai'i. Au, ai, au. Au, ai, au. Nah, seperti itu cara pengucapan huruf ain. Nanti kalau apa agak ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ya cara pengucapannya. Oke, sekarang kita akan ke masuk ke rumusnya. Ai, au, ba'. عن 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 من المعن معي عن Oke, ulangi lagi. Ai, uba.
عن عن من المعن معي عن عاعي عوبع عن من المعن معي عن Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan praktekkan ke kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, ingat ketika dia bertasydid ya. Jadi suaranya karena tadi masih ada sedikit ya pertengahan antara syiddah dan rikhwah, maka dia tetap ada, jangan terputus ya ketika ada tasydid ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum wallahu wasi'un alim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال رب بما أنعمت علي حتى يصدر الرعاء إن عذاب ربك لواقع يوم يدعون إلى نار جهنم دعا seperti itu ya. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Nah, di sini ada apa? Binawasi, sinya dipanjangin ya. Tetap dipanjangin. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada hamzah wasal. Huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ingat ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah was-samaa'i dzatir was-samaa'i dzatir raja' kemudian ain raja' ya, roja kemudian sukunkan roja. Oke, ulangi lagi. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Sada kemudian ain sukunnya. Makanya tadi ain itu harus dapat ya ketika sukun. Di antaranya seperti di kalimat ini dia ada dua huruf yang harus disukunkan. Pertama dal, kita bunyikan pantulannya ada, d-nya itu, kemudian ain, yaitu a-nya itu. Wal ardi dzatis sada' laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ininya ditebalkan di mil ya, karena di depannya ada huruf dhad ya, huruf isti'la. Maka jangan tapi tebalkan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Nah, ini hati-hati, bukan ju' lah ya. Jadi usahakan ain kalau bukan domah jangan sukun, jangan monyong ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, cara pengucapan huruf ain beserta rumusnya tadi kemudian diterapkan pada kalimat-kalimat Al-Qur'an. Oke, masih ada waktu dan mohon maaf kalau terlalu kecepatan ya dalam hal menerangkannya karena mungkin sudah terbiasa seperti ini ya. Jadi sudah jadi karakter kayaknya gitu ya. Mudah-mudahan yang misalnya belum paham tinggal ditanyakan. Oke, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Karena masih ada waktu, jadi kita akan apa namanya tuh buka season pertanyaan. Jadi biar nanti banyak prakteknya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan tentang huruf ain ini. Oke. Mangga, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bunda, dibuka aja mic-nya. Assalamualaikum, saya Ustadz Gina. Iya. Apa tahu Bunda? Tolong diulang lagi yang ada tasjidnya Ustadz. Oh, susah. Oh, siap, siap. Oke. Yang ada tasdidnya ya. Iya, Ini ya. Mana? Yang ini ya. iya. Nah, oke yang ini. Jadi dia kan ada tasdid ya. Jadi tasdid itu menandakan ada sukunnya itu. Ah, nah, dari sana bunyinya ya. Ah, Ah, ah. au, au. Oke, ulangi. Saya deketin ke apa? Ke tempat mic-nya. Au, au. Jadi tidak boleh au, au. Tidak gitu. Jadi dia tetap mengalir ya. Mengalir karena ada sifat tawasudnya ya. Karena misalnya tadi ada nah di baris keempat ya. Yauma yuda'u yuda'u. Jadi dia tidak yuda'u, tidak gitu. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a da'a. Dia tetap ngalir, ada sedikit. Da'a, jangan da'a. Nah, jangan gitu Iya, Pak. ya. Jadi di sini kenapa kita latih ain bertasdid? Karena apa dalam hal prakteknya ada gitu ya. Au, ai, au, au, ai, au. Nah, seperti itu. Memang lebih sulit ain dengan ain ya daripada huruf yang selain ain gitu. Oh, Gini, terkadang apa namanya tuh kata kita sulit, kata orang lain mudah. oh Begitupun iya. sebaliknya. Jadi biasanya tergantung orangnya, gitu ya. Jadi eh, kadang gini, misalnya lam. Lam itu kadang orang ada yang sulit karena dia kadang suka mantul lamnya itu. Alham. Jadi dia kesulitan gitu. Jadi memang ain ini kan dia kalau digolongkan dari segi mudah dan susahnya, dia itu kan dimasukkan ke ismat. Ismat Hmm. itu pengucapannya lebih sulit gitu ya ketimbang dengan huruf-huruf idlah. Kalau Karena huruf-huruf jauh dari itu ya, apa? jauh di tempat Ya, keluar. ya karena dia makrojnya jauh ya, jauh dari tempat mulut kita, dari tempat keluar gitu. Maka dia digolongkan ke ismat, huruf-huruf yang sulit dalam pengucapannya gitu. Ustadz, bener nggak kalau pengucapan ain itu harus terasa sampai maaf dubur? Hmm. Kok kedubur? Gitu kan kayak ngejen. Jadi, aduh, nah ini perhatikan. Jadi, apa namanya tuh? Berlebihan, terlalu berlebihan ya. Kalau harus di kayak ngehejenin gitu ya, gitu ya. Jadi, eh,
Ya, pengucapannya pada makhrajnya. Makhrajnya di mana? Di tenggorokan. Ya di sini, gitu ya. Jadi mungkin ketika nekannya gini, nekannya gitu mungkin terlalu neken ke perut sehingga seperti orang yang istilahnya apa? Ngejen. Ngehejen gitu ya. Padahal nggak seperti itu ya. Kata Imam Al-Jazari itu apa? Bilutki finutki bila ta'asufi, gitu ya. Binutki bilutfi ya, dengan lembut gitu ya. Dalam hal pengucapannya dan tidak boleh apa berlebihan gitu ya. Termasuk seperti ini. Nah, terus yang susah itu biasanya pada ini nih, ketika ain ketemu ain ya. Nah, ini nanti kalau apa ikhwafillah mempraktekkan ini, kalau susah. Nah, ini ya. Kalau susah, kita panjangkan aja ainnya dulu. A ya, panjangkan pakai mad. Kemudian sukunkan. Iya. Bentar. Ya, nanti kalau susah ya. Kalau susah kalau susah gitu. Gitu. Kalau yang mudah ya, kalau yang udah biasa ya alhamdulillah. Nah, seperti itu. Itu apa saran saya ya. Jadi kalau nanti merasa kesulitan di ketika huruf yang kembar ini itu dipanjangkan boleh untuk latihan. Oke, ada lagi? Apa Ustaz? Ustaz. Yang ini yang istifal mohon Istifal. diulangi. Maksudnya dalam huruf ain ketika semua itu ya, maksudnya sukun atau berharkat sama Ya sama. menurun. Ya, jadi pangkal lidah kita dia menurun. Kecuali nanti huruf ghain ya, kalau huruf ghain itu dia istilah naik pangkal lidahnya. Tapi kalau huruf ain dia tidak ya. Jadi dia tidak terpengaruh apa tidak dinaikkan. Makanya jaga ke ke kan apa karakternya itu tipis sign itu ya. Nah, jaga karakter tipisnya. Jangan sampai ngucapinnya tebal gitu ya. Huruf ain. Terutama ketika domah gitu ya. Jadi ketika domah itu bukan ya atau misalnya tadi di kalimat ada apa namanya tuh? Bentar. Oh, misalnya di surah ini, surah apa? Al-Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو Nah itu ya. Ya. Jadi ketika فذلك الذي يدعو Nah gitu ya. Jadi jangan فذلك الذي يدعو Nah itu salah. Tapi ya doa itu. Jadi Maksudnya ketika ditarik tasdid lagi. ya, ketika tasdid dia dalam kondisi tipis. Jangan ya dung. Nah itu ya dung'un. Nah itu tebal itu ainnya. Ya. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Nah, seperti itu. Apa Ustadz kan kalau misalkan saya kan pemula gitu ya. Kalau tidak dilihat cara pengucapannya mungkin kalau didengar aja sepertinya kayak sama gitu antara Iya, tipis betul. dan tebal. Ya, Kalau dilihat kan kelihatan yang ya, tipis itu yang ditarik lagi gitu yang ya, betul. itunya dirinya Ya, ke makanya belakang. apa kalau boleh gitu ya nanti dibuka aja ininya apa kameranya. Jadi biar kita bisa apa melihatnya gitu. Tadi Memang ini kedengarannya Ustadz itu apa antara tebal dan tipisnya itu terdengar ya bedanya. beda, ada bedanya. Oh, iya.
tadi tentang tawasud ya. Jadi tawasud itu dia di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah itu apa? Mengalir suara. Syiddah apa? Tertahan suara. Nah, berarti kalau tawasud di antara tertahan dengan mengalir. Atau istilahnya, ya mangga silakan yang izin sholat. Makanya ketika rikhwahnya ini jangan terlalu banyak. Iyyaka na'budu kana. Nah, seperti itu. Jangan iyyaka na'budu kana. Nah, itu kebanyakan rikhwahnya. Ya, sedikit aja rikhwahnya untuk dapat tawasudnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Oke, ada lagi? Izin salat dulu. Iya, silakan. Tentang tawasud udah ya. Jadi tawasud itu di antara rikhwah dan syiddah. Hurufnya kan lin umar ya. Lam, nun. Nah, itu juga sama. Lam, nun itu tidak boleh tidak boleh rikhwah berlebihan ya. Dan termasuk ain. Oke, udah masuk ini belum? Waktu salat? Baik. Ya. Mungkin nanti setelah Isya kita lanjut ya saja. Oke, saya cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dan terus nanti silakan, terutama yang belum pekan kemarin, silakan ngisi itunya ya, antriannya ya, biar cukup. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. mudah-mudahan waktu azan sudah masuk. Kita close dulu, kita jeda dulu. Nanti mungkin saya end dulu ya Zoom-nya untuk hemat kuota juga. Jadi nanti setelah Isya kurang lebih 19.50 saya akan buka lagi. Baik, jadilah semuanya. Silakan untuk menaikkan sholat waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.